Syaikhouna Cholil Bangkalan atau biasa dikenal Mbah Cholil Bangkalan merupakan salah satu ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Sehingga Mbah Cholil Bangkalan merupakan ulama besar yang populer di tanah air. Kepopulerannya membuat beliau memiliki banyak murid atau santri. Di antara murid Mbah Cholil Bangkalan Madura ada yang pernah diludahi hingga menjadi ulama besar di Jawa. Suatu ketika ada seorang anak kecil kira-kira berumur 9 tahun pergi nyantri ke seorang waliullah guru sekaligus kiai terkenal se-Jawa Madura yaitu Mbah Cholil Bangkalan Madura. Melihat keadaan bocah kecil ini, Mbah Cholil tidak langsung mengajar mengaji karena khawatir dirinya tidak kerasan. Sambil menunggu si bocah merasa betah, Mbah Cholil memberi tugas pada si santri kecil ini untuk membersihkan daun mangga yang jatuh dari pohonnya di depan rumah Mbah Cholil. Santri kecil itu menjalankan perintah gurunya dengan senang hati. Pada suatu malam turunlah hujan begitu lebat, Mbah Cholil keluar dan duduk di teras rumahnya. Dilihatnya ada seorang anak yang berhujan-hujanan di bawah pohon mangga, guna menjaga daun mangga yang jatuh ke tanah untuk langsung dibersihkan. Seketika itu, Mbah Cholil memanggil anak kecil tersebut. Betapa kagetnya Mbah Cholil, ternyata dia adalah santri kecil yang diberi tugas membersihkan daun mangga yang jatuh dari pohonnya itu. Melihat kejadian tersebut, Syaikhouna Cholil berkata kepada santri kecil yang bernama Abbas itu, "Wahai Abbas, sekalipun engkau masih kecil belia, tapi engkau memiliki ketaatan sungguh-sungguh kepada guru. Oleh karena itu cukup untuk kamu ngaji di sini sekarang," ujarnya. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pulang mengajar, ilmunya ditanggung Cholil, kata Syaikhouna Cholil. Seketika itu Syaikhouna Cholil meminta Abbas kecil untuk melihat ke langit dengan membuka mulut dan Mbah Cholil meludahi mulut Abbas kecil. Maka pulanglah Abbas kecil dengan derai air mata karena tidak kuasa meninggalkan guru yang dicintainya dengan amanah yang dibanggakannya. Usai menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di tanah Arab, Kiai Abbas kembali ke Madura untuk belajar lagi pada Syaikhouna Cholil. Tapi setiba di Bangkalan, Kiai Abbas diusir oleh gurunya itu. Saat itu Kiai Abbas diminta pergi dari lingkungan pondok pesantren Bangkalan dan disuruh ke Banyuwangi, cetus Gus Anas yang juga ketua Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Saat diusir dari pondok pesantren Bangkalan dan diminta ke Banyuwangi, Kiai Abbas sebenarnya sangat berat. Tapi, karena itu perintah dari sang guru, maka dijalani. Kiai Abbas yakin perintah gurunya yang dikenal waliullah itu memiliki rahasia tersendiri, katanya. Saat berjalan ke Banyuwangi, Kiai Abbas langsung pergi ke pondok pesantren Tugum yang saat itu diasuh oleh Kiai Hafiz dan diambil menantu oleh sang kiai. Ternyata, di pesantren yang didirikan pada 1891 itu, kebesaran nama Kiai Abbas bersinar terang. Dulu pondok ini sudah ada, tapi sempat mati. Setelah dipegang Mbah Abbas mulai dikenal masyarakat dengan nama Pondok Pesantren Al-Azhar, katanya. Puluhan tahun mengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar dan usianya sudah mulai sepuh, Kiai Abbas baru membuka profilnya sebagai keturunan Keraton Yogyakarta. Ajudan keraton yang datang untuk melihat kondisi Kiai Abbas, diminta tidak masuk kompleks pesantren. Awalnya tidak ada yang tahu kalau Mbah Abbas itu keturunan bangsawan, terangnya. Selama hidup, banyak karomah yang dirasakan warga pada Kiai Abbas. Salah satunya, saat ada santri hendak pulang kampung dengan naik kereta dari stasiun Kalisetail, desa, Kecamatan Sempu. Cerita ini mungkin sudah banyak yang dengar, ungkap Gus Anas. Saat pemeriksaan tiket, santri itu tertangkap petugas lantaran tak memiliki tiket. Ia oleh petugas kereta diturunkan di stasiun berikutnya, yakni di stasiun Sumberwadung, Kecamatan Glenmore. Karena diturunkan petugas, santri itu kembali ke Tugum Pondok Al-Azhar, terangnya. Apa yang dijalani di kereta api itu, oleh santri diceritakan pada Kiai Abbas. Mendapat pengaduan itu, Kiai Abbas meminta santri itu mengikat roda kereta api menggunakan seutas benang dari sarungnya. Benang itu diambil dari sarung yang dipakai, katanya. Meski tidak tahu maksud sang kiai, santri itu menurut saja. Ia kembali ke stasiun untuk menjalankan perintah Kiai Abbas. Seutas benang yang diambil dari sarung, dipakai untuk mengikat roda kereta api.
Si santri langsung mengikat roda sepur dengan benang, ungkapnya. Anehnya, hanya dengan seutas benang itu, kereta api tidak mau jalan. Teknisi mencoba memperbaiki hingga 3 hari lamanya, tapi tidak berhasil. Saat dites, semua mesin kereta normal tapi tidak mau jalan. Masinis sadar ada hal aneh yang terjadi, kata Gus Anas. Saat itu, para kru kereta api langsung mencari santri yang diturunkan beberapa hari lalu itu. Santri itu, akhirnya ditemukan di pondok pesantren Al-Azhar Sempu yang diasuh oleh Kiai Abbas. Si santri mendekati roda yang diikat menggunakan benang tersebut, jelasnya. Tak butuh waktu lama, kereta api yang macet berhari-hari itu kembali bisa jalan. Dari kejadian di luar nalar itulah, Kepala Stasiun Kalisetail akhirnya memutuskan untuk menggratiskan tiket kereta bagi santrinya Kiai Abbas, Tuggung hingga bertahun-tahun. Ini saya tahu sendiri, sampai saya besar santri Al-Azhar selalu gratis kalau naik kereta, katanya sambil tertawa seraya menyebut Kiai Abbas wafat pada 1989 dan dimakamkan di lingkungan pondok pesantren Al-Azhar. Makamnya kini ramai dikunjungi peziarah.